Halo semuanya, jadi pada cuaca yang mendung ini, saya hari ini ingin mempraktekkan atau membuat canang dan kuangen. Nah, sebelum itu saya mencari daun pisang. Daun pisangnya lebat sekali ya, dan saya mengambilnya cuma satu. Nah, di situ saya sudah mendapatkan. Saya mencarinya tidak terlalu banyak, sedikit saja. Nah, setelah itu saya mencari bunga kembang bokor atau disebut bunga seribu, bunga keping seribu. Nah, setelah itu saya sudah menyimpan bahan-bahannya, ada janur, bunga yang masih segar, bunga yang saya cari tadi, semat, porosan, dan juga pisau. Dan tidak lupa dengan daun yang saya cari tadi. Nah, bunganya sebagian saya beli ya, karena di sini susah banget mencari bunga yang banyak. Dan selanjutnya saya lanjut ke proses kedua, yaitu motong janur menjadi bentuk canang. Nah, kalian bisa melihatnya di video saya bagaimana cara membuat canang yang benar. Di situ saya percepat ya karena durasinya sangat lama. Karena proses membuat canang itu sekitar 20 menitan. Karena saya di sini banyak sekali membuat canang untuk persiapan setiap harinya, karena setiap sore saya melakukan persembahyangan. Nah, di situ saya juga tidak menggunakan alat bantu elektronik, jadi saya masih menggunakan alatnya yang masih tradisional, yaitu senar yang terbuat dari bambu. Nah, kalian bisa melihatnya proses awalnya ya. Itu saya membuat canang kotak itu kalau menggunakan satu janur itu bisa menghasilkan dua. Dalam satu janur menghasilkan dua canang. Nah, setelah itu saya memotong daun yang sudah saya cari tadi. Nah, itu dan fungsi dari daun tersebut untuk menutupi pada canang yang bolong tersebut. Nah, saya juga menambahkan payasan biar lebih cantik ya. Nah, payasannya saya menggunakan kreasi saya sendiri karena saya belum mengetahui payasan yang terlalu bagus, jadi saya menggunakan payasan yang sederhana. Nah, yang kedua saya membuat kuangen dan saya mengambil daun dan langsung dibentuk kojong. Nah, kalian bisa melihatnya. Saya percepat ya karena durasinya sangat lama. Terus sudah saya menghasilkan dua karena saya membuatnya dua. Nah, setelah itu sudah selesai membuat kojongnya. Lanjut saya membuat payasan. Saya membuat payasannya yang simpel saja ya, karena saya tidak tahu yang bagus, jadi saya membuat secara sederhana. Tidak apa-apa ya kalau kita menggunakan sederhana, yang penting itu bermakna. Nah, singkat saya sudah selesai dan lanjut saya metanding. Canang yang sudah selesai tadi saya lanjutkan untuk metanding ya. Saya menambahkan bunga bibir. Nah, yang kedua saya menggunakan bunga keping seribu ya, atau kembang bokor. Kenapa disebut keping seribu? Karena itu dalam satu bunganya, dalam satu tangkai bunga itu berisi banyak banget. Dan saya lanjut menggunakan pandan, karena pandan ini mempercantik canang. Nah, setelah itu saya melakukan untuk metanding pada kuangen. Nah, kalian sudah bisa melihatnya bagaimana cara menandingnya. Itu sangat simpel sekali ya kalau menurut kreasi saya sendiri. Kalau menurut teman-teman bisa dikreasikan lagi, dan setelah itu
itu di Bali Canangsari adalah merupakan inti dari Banten. Karena bagaimanapun besarnya Banten, kalau tidak berisi Canangsari maka Banten itu disebut sebel atau kotor. Canang berasal dari kata can yang berarti indah, sedangkan nang berarti tujuan atau maksud. Sari berarti inti atau sumber. Dengan demikian, Canangsari bermakna untuk memohon kekuatan, widya kehadapan Sang Yang Widiwasa, beserta prabhawa manifestasinya secara skala maupun niskala. Sedangkan kuangen merupakan sarana persembayangan atau unsur yang berbentuk lonjong atau kojong terbuat dari daun pisang, janur, bunga, pelawat, dan porosan, dan juga uang gepeng. Makna kuangen adalah keharuman yang berfungsi untuk mengharumkan nama ide Sang Yang Widiwasa.